Pernah nggak sih kamu ngerasain keheningan yang super canggung dan berat banget setelah kamu meledak marah, terus tiba-tiba muncul rasa nyesel yang luar biasa gara-gara ada kata-kata tajam yang udah telanjur keluar gitu aja? Nah, jujur aja, itu momen yang pasti pernah kita alamin semua kan? Semacam beban emosional yang sering banget kita pendam sendirian. Di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas hal ini dan cari tahu bareng-bareng kenapa sih itu bisa terjadi? Penyesalan bisu setelah badai berlalu. Pernah nggak kamu mikir, kenapa ya kita kadang bisa meledak sehebat itu cuma karena hal-hal yang sebetulnya sepele banget? Lewat bedah visual kita hari ini, kita nggak cuma bakal nyari tahu alasannya, tapi kita juga bakal jalan-jalan buat nemuin cara mengubah respons kita terhadap pemicu-pemicu emosi tadi. Ini bakal jadi semacam perjalanan penemuan diri buat kita semua. Dan yang bakal jadi panduan utama kita di sesi kali ini adalah sebuah buku yang benar-benar luar biasa. Judulnya, Haruskah Aku Marah? Karya Dr. Rahmat Maulana MSI. Kalau kamu mikir ini cuma buku teori psikologi yang ngebosenin, wah kamu salah besar. Ini tuh lebih ke panduan reflektif yang ngajarin kita pelan-pelan, step by step, gimana caranya ngubah reaksi emosi yang tadinya merusak, jadi respons yang jauh lebih tenang dan bijaksana. Oke, kita masuk ke bagian pertama, prolog, ilusi gunung es kemarahan. Poin paling krusial di bagian awal buku ini tuh ngingetin kita kalau marah itu sebetulnya insting perlindungan diri yang wajar banget. Tapi ya di zaman modern yang serba cepat ini, marah kita sering banget kehilangan konteks aslinya dan malah meledak karena rentetan hal-hal kecil. Bayangin aja ini kayak gunung es. Ledakan amarah kamu di kantong atau di rumah itu cuma ujung es yang kelihatan di atas permukaan. Padahal akar aslinya ngumpet jauh di bawah ombak. Bisa jadi dari kebutuhan emosional dasar yang gak terpenuhi, rasa capek karena ngerasa diabaikan, atau bahkan luka masa kecil yang belum benar-benar sembuh. Jadi kadang kita ngerasa marah banget gara-gara macet di jalan. Padahal jauh di lubuk hati, kita tuh sebenarnya lagi tertekan sama ekspektasi hidup yang nguras energi. Nah, buat benar-benar paham kenapa kita bisa sampai hilang kendali, kita harus lihat dari sisi biologisnya juga nih. Buku ini minjem konsep yang keren banget dari Daniel Goleman, yaitu pembajakan emosi atau emotional hijacking. Bayangin ini sebagai suatu kondisi kritis di mana otak emosional kamu tiba-tiba ngambil alih setir dan langsung bereaksi super cepat. Logika? Wah, langsung lenyap seketika. Otak kita seolah ngebajak sistem kesadaran, maksa kita buat bertindak impulsif, bahkan sebelum akal sehat kita sempat mencerna apa yang sebenarnya lagi terjadi. Selanjutnya, mari kita mendekonstruksi inti kemarahan. Kalau ngomongin marah, bentuknya tuh nggak melulu teriakan loh. Ada 3 wajah utama gimana kemarahan ini muncul. Yang pertama, kemarahan terbuka. Ini yang sifatnya eksplosif, yang mungkin kerasa lega sesaat, tapi ujung-ujungnya pasti bikin nyesel. Tapi kita juga harus hati-hati banget sama 2 wajah lainnya. Ada kemarahan tertahan, ini pas kita nelan bulat-bulat emosi kita. Wah, ini ibarat bom waktu yang udah terbukti bisa memicu stres kronis dan penyakit. Terus yang ketiga, sikap pasif-agresif. Ini tuh pola terselubung, yang penuh sindiran, ketidakpedulian, yang pelan-pelan tapi pasti bakalan ngancurin hubungan kita sama orang lain tanpa suara. Terus pertanyaannya, apa marah itu otomatis dosa atau salah? Jawabannya sama sekali enggak. Kemarahan yang sehat itu justru berfungsi sebagai sinyal perlindungan. Dia menyala secara proporsional buat ngebantu kita memperbaiki ketidakadilan dan nentuin batasan secara asertif. Sebaliknya, kemarahan yang gak sehat itu lahir dari cara pikir yang udah terdistorsi. Dia ini buta, impulsif, atau malah ditekan abis-abisan. Dan pada akhirnya bakal ngerusak hubungan yang udah susah payah kita bangun. Sekarang kita masuk ke bagian yang jadi titik baliknya. Menentukan respons Anda. Terus gimana sih caranya supaya kita nggak cuma sekedar bereaksi secara otomatis, tapi bisa milih respons sadar yang benar-benar kita kendaliin? Coba deh kita resapi pelan-pelan kutipan brilian dari Viktor Frankl ini. Di antara stimulus dan respons ada sebuah ruang. Di dalam ruang itulah terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dalam banget ya. Menemukan, menyadari, dan memperlebar ruang jeda inilah yang jadi kunci pamungkas kita buat benar-benar bisa mengelola emosi. Prakteknya di dunia nyata gimana tuh? Buku ini ngasih langkah-langkah aksi yang super jelas. Pertama, coba deh dengerin tubuh kamu. Sadari pas napas mulai ngos-ngosan atau otot rahang tiba-tiba kaku. Kedua, paksa diri kamu buat bikin jeda fisik. Entah itu tarik napas dalam-dalam atau sekedar menyingkir keluar dari ruangan selama 10 detik aja. Ketiga, jadilah pengamat buat pikiran kamu sendiri. Pertanyakan lagi perasaan itu sebelum bertindak. Dan ingat ya,
Aku pengen nekenin banget di sini. Menunda reaksi itu bukan berarti kamu lemah. Justru itu adalah bukti dari kekuatan karakter yang luar biasa. Lanjut yuk ke perangkat praktis untuk ketenangan. Mari kita bongkar 3 senjata ampuh dari buku ini buat naklukin emosi saat itu juga pas kamu lagi bener-bener di titik didih. Pertama, atur pernafasan. Ini bukan sekedar saran usang loh, Dr. Herbert Benson udah ngebuktiin kalau napas dalam itu bakal ngaktifin sistem saraf parasimpatik yang secara kimiawi beneran meredakan stres di tubuh kamu. Kedua, pendekatan mindfulness ala John Kabat-Zinn. Intinya, kunci pikiran kamu murni di detik ini aja. Jangan biarin otak kamu sibuk nggali-gali masa lalu. Dan yang ketiga, self-talk positif. Di momen ini, pakai logika sadar kamu buat ngebantah pikiran-pikiran dramatis yang lagi nyoba ngebakar emosi kamu. Tentu aja, sekadar pertolongan pertama itu nggak cukup. Kita butuh cara buat ngelepasin emosi untuk jangka panjang. Dan disinilah teknik nulis jurnal atau journaling itu masuk. Riset itu udah ngebuktiin loh, numpahin badai perasaan ke atas kertas itu bisa nurunin tekanan psikologi secara drastis. Jurnal itu tempat yang paling aman buat ngurai pikiran kamu yang lagi ruwet, nyari tahu akar emosinya, dan yang paling penting misahin secara tegas, mana yang beneran fakta sama mana yang cuma asumsi dan ketakutan kamu doang. Dan kalau diaplikasiin ke dunia nyata, hasil dari komunikasi asertif ini beneran memukau. Sering banget kan sebuah konflik jadi ancur berantakan cuma karena kita kejebak pakai kalimat tuduhan yang nyerang, kayak pakai kata kamu. Nah coba deh geser fokus komunikasinya jadi pakai kata aku. Misalnya, aku merasa tidak dihargai saat ideku tidak didengar. Dengan cara ini, kamu ngelucutin potensi serangan. Kamu tetap nyampain kejujuran emosional, tapi tanpa bikin lawan bicara ngerasa diserang dan jadi defensif. Ini nih seni komunikasi yang bisa nyulap konflik jadi diskusi yang elegan. Memasuki bagian penutup, kita akan bahas tentang mengubah kemarahan menjadi keberanian. Pesan paling krusial dan revolusioner dari buku ini tuh sebenarnya simple banget. Kemarahan itu bukan monster berdarah dingin yang harus kita basmi habis-habisan dari dalam jiwa kita. Nggak sama sekali. Marah itu adalah energi mentah yang super kuat. Dia itu layaknya guru yang ngingetin kita tentang apa yang sebenarnya berharga buat kita. Kalau kita bisa ngelola dan ngarahinnya dengan bijak, energi yang tadinya liar ini bakal menjelma jadi keberanian murni. Keberanian buat menyatakan sikap, keberanian buat menegakkan keadilan, dan ngebantu kita ngebangun jembatan empati yang lebih luas dalam hidup kita. Jadi pada akhirnya, kita balik lagi ke satu pertanyaan paling mendasar. Haruskah aku marah? Jawabannya sepenuhnya ada di tangan kamu sendiri. Tapi tantanganku buat kamu hari ini adalah, pas nanti ada percikan api kemarahan yang tiba-tiba tersulut lagi, gimana cara kamu bakal ngegunain ruang kecil di antara stimulus dan respons tadi? Bakal kamu biarin emosinya ngebajak diri kamu, atau kamu bakal narik napas pelan dan milih respons yang ngebawa ketenangan? Keputusannya ada padamu. Makasih banyak ya udah mau nemenin aku mau bedah materi yang luar biasa ini bareng-bareng. Sampai jumpa!